Hai pembelajar dan inovator muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kita bertemu pada siang hari ini ya di acara Mentor Meet the Inventor. Ya. Pembelajar dan inovator muda, ya, keselamatan pasien itu masih menjadi masalah pada pelayanan kesehatan, ya, terutama pada tingginya angka kematian pasien akibat kesalahan medis atau medical error. Nah, sebetulnya manajemen pasien kritis di rumah sakit itu memerlukan suatu sistem yang terorganisir, yang memungkinkan kegawat daruratan itu dikenali secara dini, kemudian dilakukan resusitasi dengan segera dan secara adekuat, dan penata laksanaan pasca resusitasi yang optimal. Ya, pembelajar dan inovator muda, ya, mentor kali ini akan membahas inovasi dari Departemen Anestesiologi, ya, FKKMK UGM dan RSUP Dr. Sarjito terkait dengan inovasi pelatihan berbasis simulasi ALTEM atau Acute Life Threatening Event Management. Nah, pada kesempatan siang hari ini sudah ada perwakilan dari inventornya, ada Dr. Bowo Adianto, Master of Science, spesialis anestesi. Selamat siang, Dr. Bowo. Selamat siang. Ya. Ya, Dok, ini bisa diceritakan tidak terkait dengan produk inovasi ya berbasis simulasi ALTEM ini? Ya, terima kasih Dr. Junaidi. Sedikit menyampaikan mengenai salah satu program inovasi kita di Departemen Anestesi. Ya. Jadi pelatihan ini kita desain mengingat tata laksana pasien kritis di emergensi, ya, di IGD, di bangsal perawatan atau di ICU itu tidaklah mudah, ya, karena satu kompleksitas dari pasiennya, ya, di mana di situ biasanya banyaknya komorbid, ya, kemudian juga banyaknya tindakan atau prosedur yang kita lakukan, kemudian ada multiple medikasi yang kita berikan, belum di situ ada multidisiplin tim dan segala macam, ya. Jadi memang emergensi ini menurut saya tidak mudah, ya, sehingga dikatakan bahwa area dengan potensi error tertinggi di rumah sakit itu adalah area-area tata laksana pasien kritis di rumah sakit, ya, seperti IGD dan ICU. Nah, dari latar belakang itu kami mencoba mendesain suatu inovasi edukasi, ya, berbasis simulasi, ya, yang kita harapkan dapat meningkatkan, ya, kualitas tim, ya, di lapangan, sehingga mereka akan lebih mudah atau lebih mampu melakukan resusitasi secara optimal, ya. Dan program pelatihan-pelatihan di departemen kami sebenarnya sudah kita mulai sejak tahun 2015, ya. Di gambar terlihat kami sudah melatih di banyak tempat, ya, dari Aceh sampai Papua, ya, sampai hari ini katakanlah sudah 60 rumah sakit kami yang mendatangi rumah sakit untuk membentuk sistem, ya. Dulu pelatihan yang kita kembangkan awalnya adalah sistem EWS dan Code Blue. Nah, kemudian dari pelatihan tentang sistem itu kami melakukan suatu simulasi yang sederhana, gitu, Dok. Ya, jadi kasus-kasus yang sederhana kita simulasikan, ternyata di situ sangat menarik, ya. Artinya antusiasme dari peserta itu sangat antusias dengan kegiatan simulasi meskipun sangat sederhana, ya. Sehingga dari situ kami tahun 2017 akhir kami mengembangkan suatu pelatihan yang full simulasi, ya. Kalau tadi yang sederhana, sekarang yang full simulasi yang kita sebut sebagai ALTEM atau Acute Life Threatening Event Management ini. Jadi pelatihan ini memang berbasis simulasi menggunakan high fidelity mannequin, ya. Jadi manekin canggih, ya, yang bisa disimulasikan seperti manusia katakanlah, ya. Jadi bisa bernapas, bisa diukur tekanan darahnya, ada keluar monitor EKG dan seterusnya. Jadi memungkinkan disimulasikannya kasus-kasus yang mengancam jiwa yang mungkin di lapangan siswa didik kita itu tidak selalu menjumpai. Ya, seperti itu, Dr. Junaidi. Awal muasal kita mengembangkan pelatihan ini. Wah, sepertinya sangat menarik, ya, Dok, ya. Terus yang berbeda terkait dengan inovasi ini dari pelatihan-pelatihan emergensi yang lain itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih, ya. Mungkin kita bisa melihat sedikit rekaman, ya, kegiatan kita mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini, ya, kita ada salah satu contoh kegiatan kita, ya, di ruang simulasi bagaimana suatu
tim melakukan resusitasi secara tim ya, yang dimana mereka kita latih sebelumnya ya melalui jadi pelatihan kita ini 3 hari dok, atau 30 JPL jam pelajaran ya, dimana hari pertama dan kedua itu lebih secara pelan kita berikan suatu kuliah diskusi, kemudian skill yang sederhana ya, sehingga di hari ketiga nanti mereka akan melakukan simulasi yang full simulasi ya, yang kita sebut sebagai simulasi komprehensif gitu ya. Nah, mengenai bedanya ya, saya kira pelatihan simulasi ini sebenarnya secara ilmiah ya sudah banyak diteliti, bisa meningkatkan performa tim ya. Baik karena apa? Karena mereka akan merasa realistis ya. Mereka akan merasa melakukan tindakan itu realistis ya, baik pasiennya, lingkungannya, kemudian timnya dan seterusnya. Dan di situ pembelajaran di situ akan lebih istilahnya indera kita itu akan banyak yang terlibat ya, karena tidak hanya skill psikomotor saja, tetapi emosi kita yang terlibat dan seterusnya itu ternyata sangat kental sekali dalam pelatihan itu. Jadi ya peserta itu seakan-akan kalau pasiennya nanti baik mereka gembira, kalau misalnya gagal, meninggal, kemudian sedih itu hal-hal yang tidak kita temui kalau kita pembelajaran yang tidak simulasi atau konvensional ya. Kemudian kita juga mendesain perangkat-perangkatnya tentunya ya, dari buku materinya, struktur programnya, kemudian kita ada inovasi tentang aplikasi untuk yang kita sebut cognitive aid ya, nanti mungkin bisa kita lihat dari videonya. Kemudian juga intinya apa yang kita ajarkan itu nanti akan apa yang dilakukan tim itu di lapangan dok. Nah, sehingga kita fokus kepada melatih hal-hal esensial yang harus dilakukan saat resusitasi seperti itu. Dan itu saya kira sudah kita amati juga lama, ternyata itu merupakan metode yang menurut saya sesuai ya, pas ya untuk kami ya di anestesi untuk mengajarkan resusitasi untuk lebih efisien, saya kira seperti itu ya. Jadi sebetulnya pelatihan ini tuh bisa mengisi gap ya dok ya, dulu apa yang pernah dipelajari tapi nggak pernah dipraktekkan gitu ya. Iya seperti itu ya. Karena tidak selalu mungkin ya adik-adik kita, siswa didik itu menjumpai kasus yang belum tentu saat dia jaga itu ada di lapangan. Betul. Sehingga dengan pelatihan ini, karena kita ada manekin yang bisa disetting ya sesuai penyakit tertentu, kegawatan tertentu, ini bisa memberikan pengalaman mereka untuk bahwa saya tidak harus dapat pasien beneran nih, tapi dari simulasi saya juga sudah cukup, artinya bisa mengisi gap itulah, meskipun tidak 100% ya, karena kan tetap ada bedanya lah ya situasi dan kondisi pasiennya. Saya kira seperti itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan produk inovasi Altam ini ya. Nah, kira-kira inovasi-inovasi apa lagi sih yang ada di pelatihan ini itu? Ya, terima kasih Dr. Junaidi. Jadi pelatihan ini kita desain ya selama 3 hari ya, 30 jam pelajaran ya, di mana ada kuliah, diskusi, kemudian skill session ya, dan di hari terakhir kita ada simulasi komprehensif namanya dok ya, dan itu yang cukup menarik ya, karena di situ bisa kita lihat ya tadi di video, di mana apabila ada tim yang melakukan resusitasi pada case yang kita desain ya, comprehensive case. Nah, ini peserta yang lain ini bisa kita lihat di video ya. Mereka akan melihat ya apa yang dilakukan oleh tim lain di ruang resusitasi itu ya. Nah, di sini tidak hanya tim yang tampil yang belajar, tetapi tim yang tidak tampil pun juga belajar dari kelompok yang lain ya. Jadi di situ dia akan melakukan evaluasi, mengamati apa yang terjadi. Nah, kemudian nanti akan ada diskusi bersama ya. Ini yang kita sebut debriefing ya. Jadi tim yang baru tampil kemudian dengan tim yang di ruang debriefing tadi akan berdiskusi ya, mana kira-kira yang sudah baik, mana yang perlu dioptimalkan. Nah, ini di sini memberikan semacam ini ya, proaktif ya. Jadi semua tim itu terlibat ya, ikut menganalisis ya apa yang sudah dilakukan tim, dan pembelajaran seperti ini kita amati di lapangan cukup efektif ternyata.
Ya. Jadi ibaratnya kalau melakukan itu mungkin kadang lupa ya dok ya, tapi kalau temannya yang mengobservasikan mungkin bisa lebih detail ya, seperti itu. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang tidak semudah itu dok di lapangan itu dengan yang nonton. Nanti kalau yang nonton tuh tampil, mereka juga ternyata amburadul juga, ngeblank juga. Dan ini yang menarik dok, kita ini ternyata tidak hanya belajar dari tim yang baik ya, yang tim yang berhasil ya, tetapi tim yang kurang baik pun bisa menjadi pembelajaran kita bahwa oh seperti ini suatu kesalahan sehingga untuk kelompok lain supaya tidak terulang gitu. Dan untungnya ini hanya simulasi yang itu tidak akan berefek ke keselamatan pasien. Nah itulah kelebihannya simulasi dok, salah satunya gitu. Dok, tadi kan kayaknya disebut-sebut terkait dengan cognitive aid ya, itu sebetulnya apa dok? Iya, terima kasih dok. Jadi cognitive aid ini ya seperti ada yang kita lihat di video ya. Jadi cognitive aid itu semacam guideline dok ya, guideline atau protokol. Tetapi bedanya cognitive aid itu digunakan saat resusitasi dok. Ya seperti menjadi panduan ya. Atau checklist ya supaya hal-hal yang esensial itu tidak terlupakan ya, karena secara ilmiah otak kita itu ada keterbatasan dok, apalagi di suatu kondisi akut yang crowded dan segala macam, jadi diperlukan suatu cognitive aid ini. Dan cognitive aid ini kami desain dok apa istilahnya secara sistematis dengan algoritma, kemudian juga kontennya kita usahakan yang tentunya update ya sesuai dengan evidence base-nya ya. Dan kita mendesain ini dalam bentuk buku ya, ada yang dalam bentuk buku, nanti bisa dilihat di videonya. Kemudian ada yang dalam bentuk aplikasi di mobile phone ya, di Android bisa di-download. Ini free dok, di-download ya. Silahkan semua bisa mendownload, tinggal ketik aja Acute Life Threatening Event Management, nanti bisa di-download free ya. Kemudian kita kembangkan lagi dalam bentuk bedset digital protokol istilahnya ya. Jadi tadi cognitive aid-nya itu kita desain dalam bentuk bedset ya. Jadi ini mobile juga dok, ada rodanya, jadi bisa digeser per bed pasien. Jadi apabila kita memerlukan informasi apa untuk pasien kita bisa tinggal di situ sudah tersedia hal-hal yang berhubungan dengan resusitasi pasien seperti itu. Jadi ibaratnya boleh ngepek ya daripada kelupaan gitu ya dok ya? Ya karena secara teori kita lupa dok. Iya betul. Karena ada orang yang saya ingat, tapi ternyata setelah banyak penelitian ya yang dikatakan itu dalam kondisi emergensi itu misalkan ada 10 item mungkin yang diingat hanya 6 atau mungkin 5 gitu ya. Jadi alat ini sebenarnya memastikan supaya tidak terlewat. Ya, bukan menjadi alat utama, tetapi mengkonfirmasi apakah kita sudah semua kita lakukan atau belum, gitu dok. Terima kasih dok. Ya, mungkin kembali ke belakang lagi dok ya terkait dengan pengembangan produk ya. Bisa diceritakan nggak dok pihak yang terlibat pada saat pengembangan produk ini? Terima kasih Dr. Junaidi. Jadi produk ini dikembangkan ya tentunya dengan dukungan banyak pihak ya, baik dari utamanya tentunya dari staf Departemen Anestesi ya, kemudian dari Diklat Rumah Sakit Dr. Sarjito yang kebetulan diklatnya sudah terakreditasi ya, kemudian juga dari profesi ya, dari FKUGM ya, semua sangat mensupport kami mendesain pelatihan ini ya, karena memang awal-awal cukup berat ya upaya kita dok, karena kita harus mendesain yang namanya struktur programnya, yang struktur program itu kemudian kita breakdown jadi materi-materi yang kemudian kita akan bikin suatu makalahnya atau modulnya, kemudian kita membuat PowerPoint ya, kemudian simulasi itu kita harus bikin case-case-nya ya. Jadi memang tidak mudah membuat pelatihan itu di awalnya dok ya, tapi ya berkat dukungan dari semua pihak tahun 2017 akhir itu kita bisa memulai pelatihan, dan sampai hari ini pun kami masih terus melakukan revisi-revisi karena tidak hanya peserta yang belajar dok, kami pun simulasi ini sedang belajar juga karena banyak center itu yang juga sedang meraba-raba ya melakukan simulasi yang ideal itu yang seperti apa. Jadi kami masih belajar sampai saat ini. Ya, oke, terima kasih jawabannya dok. Nah,
kan tadi dikatakan awalnya kan berat ya dok ya, cukup berat ya. Nah ini kan kebetulan sudah ibaratnya terhilirisasi ya produknya ya. Nah sebetulnya tantangan terbesarnya itu apa dok dalam pengembangan di awal sampai jadi produknya? Ya, terima kasih ya dok. Jadi memang tujuan kita mendesain kegiatan ini itu supaya memang istilahnya teman-teman atau adik-adik yang bekerja di emergensi ya itu bisa mendapatkan paparan edukasi yang mudah, yang efektif gitu ya, sehingga kami berusaha melakukan banyak hal ya, terutama untuk publikasi ya, di mana publikasi yang terbaik itu adalah menurut kami adalah kualitas kita yang baik ya. Jadi makanya dok, kami selalu berusaha mengembangkan pelatihan ini, meningkatkan memberikan inovasi-inovasi ya, yang itu nanti calon peserta itu akan menilai sebenarnya dok, bahwa ini layak nggak diikuti pelatihan ini ya. Jadi alhamdulillah dok, meskipun banyak pelatihan-pelatihan lain ya yang mungkin sudah lebih dahulu ya, pelatihan-pelatihan yang internasional ya mungkin, tapi kita Altem ini masih punya tempat lah ya. Jadi kita selenggarakan setahun 3 kali di Rumah Sakit Sarjito. Pelatihan ini juga menjadi pelatihan wajib sekarang untuk mahasiswa kedokteran UGM yang sebelum ujian UKMPPD ya. Jadi alhamdulillah sudah rutin dilakukan ya. Kemarin bulan Januari 2021 ini sampai kalau nggak salah Maret ya, kita melatih 10 angkatan kemarin ya. Jadi sebelum lulus adik-adik itu kita latih dulu ya secara simulasi itu untuk memberikan tambahan bekal lah mereka ya sebelum terjun ke lapangan. Oke. Jadi salah satu tantangannya sebetulnya ibaratnya never ending innovation ya dok ya. Jadi betul. Harus selalu berinovasi ya. Dan ini kan suatu produk yang dijual ya dok ya. Betul. Jadi kita harus kalau mau menjual produk itu yang paling bagus itu ya kualitasnya dulu ya. Kalau kualitasnya bagus, kemudian sistem publikasinya bagus, nah itu nanti akan bisa diserap oleh pasar. Ini berarti inovasinya sudah mendapatkan paten ya dok ya? Sudah paten merek nih ya. Paten merek ya. Bisa diceritakan nggak dok, dulu waktu pengajuan paten itu kira-kira alurnya bagaimana? Susah atau enggak seperti itu? Sebenarnya nggak susah ya. Cuma awal-awal kan kita bertanya-tanya prosesnya kemana gitu kan. Nah, tetapi ternyata ada teman yang sudah lebih dahulu ya memproses produknya, jadi kita mengikuti saja ya. Jadi di UGM kan ada kalau nggak salah subdirektorat tentang HKI ya, kekayaan intelektual dan riset industri kalau nggak salah. Jadi kami ke sana menyampaikan program kami, apakah bisa didaftarkan sebagai HKI. Di sana beliau-beliau sangat mensupport ya. Seperti ayo ada apa lagi dok yang bisa di HKI kan seperti itu ya. Jadi akhirnya tahun 2019 kalau nggak salah itu 3 paten merek yang kita daftarkan dan sudah keluar paten mereknya. Itu yang tadi Akor, Altem sama yang Ibrem itu ya. Kemudian tahun ini kami mengajukan HKI untuk ternyata satu pelatihan ini bisa di HKI banyak ini dok. Misalkan aplikasinya ini tadi, buku kognitif aid-nya, bedset tadi. Ya, jadi selain merek pelatihannya sendiri, ternyata inovasi-inovasi kecil-kecil yang lain itu bisa bahkan kalau yang bedset ini bisa masuk ke paten sederhana katanya. Istilahnya paten sederhana. Tapi baru kita ajukan tahun ini. Ya. Jadi beratnya induknya Altem tapi anakannya banyak gitu ya dok? Anakannya banyak dan itu bisa dipatenkan semua dipatenkan. Ya. Termasuk kita mendukung Altem ini, kita bikin video-video tutorialnya dok. Iya betul. Ya, jadi kan misalkan ada materi tentang henti jantung CPR ya dok. Kami membuat videonya dok supaya nanti peserta itu seperti ini ya. Sehingga punya gambaran mereka. Nah itu videonya bisa di HKI kan. Jadi satu produk ini bisa banyak HKI-nya. Bertelur banyak gitu. Bertelur banyak. Ya dok,
Tadi kan disebutkan bahwa salah satu peran UGM adalah membantu menguruskan ya hak patennya dan sebagainya ya. Iya. Ada kontribusi lainnya nggak dok kalau dari UGM selain membantu menguruskan? Ya, dari UGM ya tentunya kami beberapa waktu yang lalu mendapatkan bantuan untuk hibah ini ya, untuk teknologi informasinya. Oke. Ya, jadi pembuatan aplikasi-aplikasi ini kan, ya kemarin kami dapat bantuan untuk pembiayaannya. Ya, jadi ya alhamdulillah ya, sebenarnya inovasi itu sebenarnya kalau kita ide saja kadang nggak cukup, dok. Memang kita harus butuh pembiayaan ya. Tetapi ya itulah tantangannya, bagaimana kita yakin bahwa produk ini value-nya tinggi ya, sehingga kita juga effort kita yakin ya untuk kita kembangkan seperti itu. Dari UGM full support ya dok ya? Ya, full support, dan saya sangat bersyukur ya pelatihan ini jadi pelatihannya wajib adik-adik FK ya, karena itu penghargaan buat kami ya. Kami merasa punya peran tambahan lah untuk mendidik adik-adik kita. Ya dok, ada harapan nggak dok dari tim inventor ya terkait dengan produk inovasinya? Kedepannya itu kira-kira harapannya bagaimana? Ya, harapannya tentunya pelatihan ini bisa lebih dikenal di masyarakat ya. Kemudian juga metode pelatihan ini kan sudah kita kembangkan dalam kurikulum pendidikan kita ya, baik untuk residen anestesi, untuk koasistensi ya. Kemudian juga kami berharap ke depan kita ada ini ya, kita sedang melakukan penelitian ini dok. Penelitian ya? Penelitian tentang sebenarnya dengan adanya pelatihan Altem ini secara ilmiah gimana efeknya ya, dampaknya ke pelayanan, ke angka mortalitas, morbiditas dan seterusnya. Jadi kalau kita punya data-data ilmiah ya mengenai mungkin ya efektivitas dari pelatihan ini, mungkin akan sangat baik ya untuk bisa lebih mungkin meyakinkan orang lain ya bahwa metode ini adalah metode yang sesuai dikembangkan di emergency ya. Kemudian untuk pernak-perniknya ya, inovasi-inovasi kecil itu memang selalu kita kembangkan ya. Termasuk update kontennya dok ya. Jadi ini hari ini kami istilahnya hari ini ya, minggu-minggu ini kami sudah 4 bulan terakhir ini melakukan revisi materinya dok. Jadi mudah-mudahan 1-2 bulan lagi yang Altem yang edisi revisi 2021 ya, di saat pandemi COVID ini mudah-mudahan bisa sudah jadi dok, karena di situ akan lebih banyak konten, isi kontennya lebih update isinya, kita lebih kembangkan lagi dok untuk konten dan kemudahan akses itu ya. Dok, ini kan tadi sepertinya produknya sangat sangat komprehensif, sangat bagus, sangat kreatif, inovatif ya. Sudah pernah dapat penghargaan nggak dok dari pihak mana gitu? Ya, untuk penghargaan ya, kebetulan diklat kami beberapa kali mendapatkan penghargaan ya. Yang pertama itu sebenarnya di tahun 2018 ya, kami mendapatkan penghargaan terbaik kedua di Cars Award ya, melalui sistem pelatihan EWS dan Code Blue, yang dimana di dalam sistem itu salah satunya adalah adanya atau pelatihan Altem itu untuk mendukung efektivitas sistem EWS dan Code Blue di rumah sakit ya. Kemudian di tahun 2018 itu juga pelatihan Altem ini menjadi yang terbaik pertama di Persi Award ya, dalam kategori Human Resources Development Project ya. Jadi alhamdulillah pelatihan kita ini dianggap inovasi itu dianggap mungkin baik ya. Jadi kita waktu mengalahkan di final, mengalahkan 5 kandidat yang lain ya. Jadi ya, ini berarti luarannya sangat lengkap ya dok ya. Ada produk, ada hak cipta, sampai bahkan penghargaan-penghargaan juga dapat semua ya dok ya. Dan income tentunya ya, karena betul. Kalau peserta itu dari luar kan juga
ada fee yang dibayarkan ke kita ya, dan itu sebenarnya lebih ke untuk pengembangan ya. Pengembangan. Jadi, pengembangan dan juga untuk rekan-rekan yang sudah mendukung ya, mendukung dalam pelaksanaannya. Tadi yang terkait dengan pesan-pesan untuk para pembelajar dan inovator muda. Ya, terima kasih Dr. Junaidi. Jadi untuk rekan-rekan ya yang memang punya rancangan ya, inovasi-inovasi ya, untuk selalu optimis ya, selalu optimis. Kemudian juga mungkin saran saya berkolaborasi ya dengan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu kita ya dalam terwujudnya inovasi-inovasi itu gitu ya. Dan memang tidak mudah ya, artinya harus yang kita lalui itu memang akan agak berat di awalnya ya, tetapi ya saya yakin ya semua upaya kita itu pasti nanti akan ada hasilnya kalau kita tekun ya, artinya percaya pada proses ya. Dan mungkin itu yang sudah kita lakukan ya. Awalnya kami juga berat di awal ya, tetapi berikutnya lebih ringan dan bahkan bisa istilahnya diversifikasi ya, jadi satu pelatihan jadi pelatihan yang banyak gitu ya, sehingga kami di anestesi pun kami sekarang ada 13 program pelatihan dok ya, jadi dari satu itu sekarang ada 13 macam. Jadi kan itu apa namanya, itu proses yang kita lalui dan saya kira bisa dilakukan oleh siapapun, saya kira, asal punya kemauan gitu. Ya. Berarti berdarah-darah di awal tapi buahnya manis ya dok ya? Iya, saya kira seperti itu. Ya. Oke, para pembelajar dan inovator muda, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Bowo, ya, spesialis anestesi yang sangat bermanfaat. Nah, semoga menambah semangat kita untuk terus berinovasi ya dalam memajukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Jangan jadikan ya keterbatasan sebagai suatu hambatan ya, tapi jadikanlah suatu motivasi untuk kita terus lebih aktif, kreatif dan inovatif ya. Sampai jumpa di acara mentor selanjutnya, Meet the Inventor ya. Salam leres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.